Sahabatku di dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia selalu menyertai dan menuntun kita dengan firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan dengan pujian Ku taat perintah-Mu Tuhan. Pujian ini mendorong kita untuk taat melakukan perintah Tuhan. Dan firman Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan perintah Tuhan di hidup ini. Sebelum membaca merenungkan firman, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu dan ajar kami supaya kami belajar taat melakukan perintah kehendak-Mu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Begini dikatakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini diawali dengan pertanyaan dari seorang ahli Taurat dengan maksud untuk mencoba Yesus. Memang ahli Taurat dan orang-orang Farisi berupaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak untuk mencari-cari kesalahan pada Yesus. Nanti dibaca di Lukas 6 ayat 7 dan ayat 11. Isi pertanyaan dalam bacaan ini, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 25. Konsep hidup kekal bagi ahli Taurat adalah hidup tanpa akhir. Dan itu diperoleh dengan mengamalkan hukum Taurat. Tapi hidup kekal yang dimaksud pada bagian ini hanya diperoleh dari dan di dalam Allah. Dan hidup dalam keselamatan bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi harus dibuktikan dalam kehidupan nyata. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Respon Yesus atas pertanyaan ahli Taurat itu. Yesus sebenarnya tidak menjawab, tapi Yesus balik bertanya supaya jawaban itu datang dari si penanya. Apalagi pertanyaan itu sifatnya untuk mencobai.
Kiranya ini menjadi cara kita untuk meladeni setiap pertanyaan yang sifatnya mencari kesalahan, sifatnya menjebak dan menjatuhkan, supaya jawaban bukan datang dari kita, tapi dijawab sendiri oleh orang yang bertanya. Yesus balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 26. Pertanyaan Yesus tidak sulit, sangat mudah untuk dijawab oleh seorang ahli Taurat, karena dia tahu tentang aturan-aturan Taurat. Dan ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 27. Mengasihi Allah tidak terpisahkan dengan mengasihi sesama. Sebab kalau seseorang mengasihi Allah yang tidak dilihat dan ia tidak mengasihi, atau ia membenci saudara yang dapat dilihat, ia adalah pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jawaban ahli Taurat itu benar. Tapi menurut Yesus, jawaban yang benar bukan hanya pada konsep yang abstrak, tapi harus dibuktikan dalam tindakan. Makanya kata Yesus, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 28. Jawaban yang benar, konsep yang benar, pemahaman yang benar, dan pengetahuan yang benar harus dibarengi, harus dibuktikan dengan tindakan perbuatan yang benar, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita tahu perintah Tuhan dan harus melakukan itu. Sebagaimana juga tema renungan hari ini. Melakukan perintah Tuhan harus dimulai dari dalam rumah, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk melayani dan mengabdi. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kami bukan cuma sekedar tahu, mengerti tentang firman, tapi juga kami mau melakukan firman-Mu di hidup ini. Dan karena itu semua yang beribadah kepadamu, keluarga-keluarga yang dengan taat tekun beribadah keluarga, biar Tuhan tolong supaya firman yang diberitakan itu akan ditindaklanjuti di hidup ini. Dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, Tuhan terus berkati. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang besar menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.